Nah, mungkin saya kembalikan ke tema ya. Ini sudah ada Pak Abonara. Saya sapa. Assalamualaikum, Bang Abonara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang hadir di atas. Matur nuwun Bang Goldian. Alhamdulillah. Sekarang di mana? Kemarin kan perjalanan tuh. Masih di tempat mertua Indah nih Bang. Oh, oke. Nah, gimana Bang Abonara? Oke. Aku kasih komentar ya Bang ya. Ini Silakan. judulnya keren. Jadi cewek cantik ini mualaf gara-gara sering nonton video Dr. Zakir Naik kan gitu. Nah, bagaimana kalau judulnya dibuat gini ya? Jadi umat Kristen yang berpikir masuk Islam gara-gara sering melihat kekonyolan di kesaksiannya Manubulu gitu. Bagus juga kayaknya ya. Bagus juga. Jadi yang pertama gini, itu Bang Aditya di tempatnya Pak Yusuf Manabulu itu diajarin sama Pak Yusuf Manabulu bahwa Tuhan tuh harus dikorbankan gitu, kan gitu ya. Terus kemudian Bang Aditya bilang gini, iya Pak Yusuf Manabulu saya setuju, orang Yahudi mengorbankan domba, orang Islam mengorbankan domba juga, tapi orang Kristen mengorbankan Tuhannya gitu kan. Jadi semua orang ketawa gitu. Semua orang ketawa dan kemudian narasumbernya juga ketawa. Pak Yusuf Manabulu diem gitu ya. Saya kira itu ya kalau dipikir beneran ya bisa juga bikin berpikir lebih mendalam ya tentang ajaran keselamatan di Kristen. Itu yang pertama Bang. Yang kedua itu kan ada juga kemarin di tempatnya Pak Yusuf Manabulu itu pertanyaan begini, Pak Yusuf Manabulu, siapa sih yang mencabut nyawanya Tuhan gitu? Lalu kemudian Pak Yusuf Manabulu itu mengatakan bahwa yang mencabut nyawa Tuhan itu adalah setan gitu. Dan kemudian ini ya ger juga, jadi lucu juga, keren juga ya gitu. Nah, bagi teman-teman Kristen maksudnya gini, jadi kalau misalnya teman-teman Kristen tuh bersedia menonton itu dengan pikiran yang lebih jernih gitu, lalu kemudian memahami kok bisa gitu ya kami ya gitu ya, lalu kemudian dia berpikir agak dalam, saya kira maka judulnya adalah cewek cantik ini mualaf gara-gara sering nonton kesaksian di Yusuf Manubulu. Gitu Bang, makasih. Siap, makasih Bang Bonar atas tanggapannya ya. Juga menarik juga ya judulnya. Nih, sebentar, sebelum ke Joker swasta saya tambahin juga nih Goldian. Masalah iya, Pak. mualafnya DJ Butterfly itu gara-gara begitu dia selesai nge-DJ, dia pulang ke kosan, dia begitu sampai itu biasanya pas sholat subuh, azan subuh. Coba lihat di linknya Gus Miftah, bagaimana beliau menyatakan masuk Muslim, itu gara-gara habis DJ, begitu sampai di kosan, dia selalu pas azan subuh, dari situlah dia masuk Islamnya. Itu ada linknya, coba ntar saya cari ya linknya ya. Oke, siap Pak Ren. Saya sapa dulu ini, sahabat karibku, Bro Joker Swasta. Selamat malam, Bro. Shalom. Halo, shalom Bro. Wah, oke. Suaranya gema kali. Lu lagi di toilet ya? Nah, gimana nih? Benar banget Bro, saya lagi siram pipis nih. Saya tertawa terus mendengar cerita kalian di dalam room ini. Ini Bro, gue tunjukin ya sama Yu ya. Nah, mungkin gue mau minta Yu komen ya. Nah, di sini ya, di pewresearch.org, di mana ini adalah web yang meneliti tentang statistik segala sesuatu. Di mana di sini menuliskan ya bahwa Muslim projected to be faster growing major religious group. Jadi Muslim ini berkembang sangat cepat ya. Di sini datanya dituliskan 70%, Kristen cuma 34% nanti berkembangnya. Nah, di sini dituliskan bahwa will the world population in projected to grow 32% in the coming decade. Jadi 32% lagi akan bertumbuh ya. The number of Muslim is expected increase by 70%. From dari 1,8 miliar ya ini di 2015 menjadi 3,3 miliar di 2060 nanti. Dan ini datanya sangat valid. Sedangkan kalau kita cek di sini ya, ini web dari wsg.com, artikel Europe, di sini mengatakan Europe
empty church go on sale. Jadi apa namanya, gereja di Eropa ini mulai kosong dan dijuali. Oh, udah merombak ya. Di mana gereja ini dari tempat ibadah digunakan main skateboard. Gimana bro tanggapannya? Kok banyak banget mualaf ini? Silakan Bro Joker yang Ya, ganteng nih. terima kasih. Dan malam ini kita sama-sama melihat ya betapa hebatnya kita dapat menyaksikan dengan baik dan benar bahwa Muhammad ternyata salah dalam bernubuat. Dia menyatakan sendiri jika Islam itu di dekat akhir zaman akan, ya silakan buka sendiri, akan apa gitu. Tapi bukti yang kamu tunjukkan tadi melawan itu. Ya. Jadi klaim-klaim seperti ini tidak ada masalah, karena kalau memang terbukti benar itu kan lewat kelahiran, bukan lewat perpindahan antara Kristen ke sebelah, atau Yahudi ke sebelah, atau Hindu ke sebelah, atau Buddha ke sebelah. Kalau lewat kelahiran, itu berbeda konteksnya. Itu tidak membuktikan kebenaran. Malah kebenaran yang terjadi adalah, sabar dulu. Jangan terguncang, sabar, gantian, ada waktu. Maka aku bilang tadi itu, Kebenaran yang terjadi adalah bahwa nubuatan dari nabi kalian tidak terbukti dong. Coba baca baik-baik dalam hadis. Iya, hadis mana bro? Jangan takia mulu lo. Oh tidak ada takia di sini. Ya, Nanti sebentar kami saya tunjukkan mengerti, dengan baik, bahwa sabar. Nah, kelahiran muslim itu juga memang banyak, tetapi orang muslim yang convert yang sebelumnya dia non muslim lalu pindah ke muslim itu juga banyak bro. Saya kasih contoh ini iya, orang Kak, gini. Sabar, saya selesaikan dulu dong argumen Ini, saya, kan? Belum 1 menit. Oke, Tunggu, ini belum 1 dokter ya, menit. teologis lalu berterman mualaf. Oke, silakan bro. Kalau lewat kelahiran itu tidak membenarkan atau tidak membuktikan apa-apa, ya. Kecuali ya ada 1 juta orang Kristen yang berpindah mungkin, atau Yahudi yang berpindah, itu mungkin baru kalian bisa mengklaim atau bahwa agama kalian benar. Tapi ketika kalau lewat kelahiran itu adalah paksaan. Kamu Oke, paham oke. nggak maksud saya paksaan? Paham nggak? Jangan salah artikan ya. Artinya tidak ada kehendak bebas di situ. Kehendak bebas itu tidak ada di situ. Dia harus menjadi A ketika dia dilahirkan oleh orang tua A. Itu Ini berbeda. ada mualaf. Ini ada Bang Bonar bro, dari lahir dia nggak Islam. Lo mau lawan Bang Bonar, dikipas lo. Nggak usah. Ngomong gitu. nggak usah dilawan. Bang, gini Bang Joker. Saya setuju Bang Joker swasta ya, yang mengatakan bahwa bisa jadi umat muslim itu makin kecil di akhirnya gitu. Saya setuju. Enggak Pak. Tetap pakai komitmen yang Goldian bawa saja. Makin besar, makin bagus. Berarti nubuatan dari teman junjungan kalian itu salah. Itu saja poinnya. Itu yang penting kok. Dan kemudian akan ada katanya tsunami murtad ya Bang ya. Saya juga keren juga ya idenya tsunami murtad itulah. Lalu kemudian makanya saya kemarin itu di tempatnya Bang Julius itu bilang gini, kalau memang akan ada tsunami murtad, ayo kita teman-teman muslim ini bantu mereka murtad dengan profesional gitu loh. Jangan sampai seperti FS atau Noperina Solihin yang setelah murtad justru menjadi justru dianggap bidat oleh Kristennya gitu loh. Oleh karena itu kita aja supaya mereka itu tahu apa sih Trinitas, apa sih Oneness gitu. Maksudnya adalah supaya kita bisa membantu mereka untuk memahami Kristen supaya lebih pro ketika mereka murtad. Dan yang terakhir ini juga ada Bang ya Wahyu ya, Bang Wahyu itu kayaknya dia juga agak-agak nyesel tanda kutip gitu ya Bang setelah masuk Islam, masuk Kristen, karena kata beliaunya sih ada banyak pungutan di sana. Jadi mungkin kita teman-teman Kristen sama Bang swasta, dibantu Bang swasta juga mungkin bisa saling bantu-membantu memberitahu inti kekristenan bahwa harus begini, harus begitu, supaya teman-teman yang mau murtad di dalam rangka tsunami murtad itu bisa lebih pro gitu Bang. Begitu Bang, makasih Bang.
Makanya tadi aku Ya, ini tambahkan. Goldian mau jawab atau saya nih? Oke, saya dulu ya. Saya cuma minta bukti ya. Mana Nabi menubatkan bahwa nanti Islam akan merosot. Sedangkan Al-Quran di dalam surat An-Nasr itu menjelaskan bahwa nanti pada waktunya kalian akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Dan buktinya itu ada, bro. Sekarang, bagaimana kita lihat ya, para Begini, orang manusia dilahirkan secara berbondong-bondong, berbeda dengan manusia pindah ke sana. ya, Tian, masuk artinya masuk itu convert tuh ya, kalau kata Allah. Sebenarnya Yesus ini juga menubatkan ya bahwa Muslim nanti akan jaya. Banyak orang yang berbondong-bondong masuk Muslim. Di mana nubatan Yesus? Nah, ini pasti terguncang nih, bro. Ya, Matius. Goldian, 21. mikamu kepenuhan. Goldian, mikamu kepenuhan Jibril kayaknya. Mikamu. Oke. Ger gitu. Oke, cek. Jelas nggak Miku? Cek. Ada kresek-kresek. Oke, nanti ku matiin. Wah, ada Ruhul Kudusnya ini. Nah, ini Yesus menubuatkan ya di dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan Allah ini akan dikasihkan kepada bangsa yang lain daripada Yesus. Lalu Kejadian 17 ini mengatakan bahwa Allah mengatakan, hei dari benihmu Ismail akan kujadikan bangsa yang besar. Nah, yang ingin ku garis bawahi, kata bangsa ini, kalau kita cek di dalam bahasa aslinya ini sangat menakjubkan ya. Begini, Goldian, Sabar kamu dulu. perlu. Aku mau buktikan ya dengan data dan Iya, kamu mau buktikan bagaimana begini sebelum kamu blunder, saya mau jelasin ke kamu nih. Kamu nih kan masih berbicara dengan angan-angan seakan-akan kalian jumlah terbanyak. Hanya akan menuju. Oke, Kata kita akan itu kan dalam tanda kutip hanya angan-angan gitu loh. ya, kelahiran. Mas, Nah, gantian. jadi orang cerdasnya cukup dengan isyarat. Orang yang cerdas dia. cukup dengan isyarat. Sebentar Pak En baca, Tapi kalau gantian orang Pak En bahdol, baca. saya sedikit ya saya. Oke, Orang oke, yang oke. cerdas itu cukup dengan isyarat. Orang bahlul dikasih contoh pun tidak percaya. Nah kita kan dikasih bukti. Ini bukan percaya dan tidak, Pak. Kalian sedang berangan-angan hari ini, gitu loh. Belum jadi nomor satu, sudah mengatakan seakan-akan, seandainya, gitu loh. Buktinya udah seperti itu. Kau boleh bilang tidak berangan. Itu suka-suka kau aja. Nggak masalah. Buktinya apa, Pak? Buktinya seakan-akan kan, kalian nomor satu, seakan-akan itu belum bukti, Pak. Nggak seakan-akan. Kenyataannya seperti itu. Di Inggris itu sekarang mayoritasnya Islam. Ya kan? Kristen tidak. Ya kan? Ya udah, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah soal itu. Cuma maksud saya gini loh. Tunggu ya. Saya kirim linknya ya. Kamu buka ya, Goldian, nubuat Nabi kamu ya. Quran surat An-Nasr gitu. Itu kan udah jelas. Lihat orang berbondong. Saya mau lanjut ya, nubuatan Yesus tentang Muslim itu akan berjaya ya. Sebenarnya jangan terguncang dan pasti ini membuat Ya kalau hanya mengklaim itu memang kebiasaan kalian, tidak ada masalah. Buat kami terbiasa, sudah sangat terbiasa hal itu, kawan. kita cek di dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu Segala hal kan kalian klaim. Ya, nggak apa-apa. Biasa itu. Oh, ini sudah ada Ferry orang sawah ini di bawah. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, kata bangsa di dalam bahasa aslinya ini dari kata ini, bro. Etne ya. Matius 21:43. Kita cek etne secara definisi ya. Ini menurut Bible Hub lo, bro. Apa katanya? A race, a nation, PL, the nation as distinct from Israel. ISR ini Israel. Ini. Ya. A race, a nation, the nation as a distinct from Israel. Jadi bangsa, suku yang di luar daripada Bani Israel. Kata etne tadi. Ya. Artinya Yesus mengatakan, hei Bani Israel, kerajaan Allah itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa di lain bangsa Israel. Pertanyaannya, siapa yang mengenal itu? Lu Arab. Pertanyaannya lu Arab.
Lu Arab. Oh, gue Ya, Indonesia. Bro. pertanyaannya gue, lu Arab bukan? Nabi gue orang Arab. Lu Arab bukan? Bangsa, lu Arab. Iya. Oh, artinya lu percaya bahwa nubuatan itu digenapi oleh orang Arab. Lu Arab bukan, pertanyaannya bukan. Gua nggak nyebar ke melebar ke sana. Lu Arab. Gue Indonesia. Ya, makanya dari itu premis lu sudah salah, udah. Oke. Bangsa. Tujuan lu kan ke Arab kan? Enggak, Nabi bangsa Muhammad itu kan orang umum. mana? Bangsa itu umum. Siapapun, bangsa itu umum. Jadi Tapi bukan ini bangsa Kristen di situ enggak ada. Jadi gini, kebiasaan Kristen ini kan jadi bunglon gitu kan. Gua bukan kebiasaan, gua sedang berbicara fakta. Dalil yang Goldian bawa itu seakan-akan gitu loh. Saya baca fakta bahwa kebiasaan kalian Kristen ini licik, kata Paulus kan. Loh, Hujat Loh, kok seperti itu, Pak? Jangan menyerang. Gue bilang seakan-akan karena memang masih seakan-akan. Beda dengan Bapak menuduh licik, itu menuduh, Pak. Kalau saya sesuai Memang fakta yang dia bawa, data yang dia bawa itu seakan-akan akan menjadi. Paham enggak, Pak? Akan Memang menjadi itu kan masih seakan-akan, Pak. Belum terjadi, Pak. Sesuai dengan Definisinya jelas kalau saya. kau dengan tipu daya, kan gitu kata Paulus. Licik seperti ular, kan gitu kata Paulus. Ini aku kenyataan, bukan aku ni nak nuduh sembarang hari. Beritakanlah Yesus dengan bohong, dengan dusta pun tidak masalah. Itu di Filipi 1:18, ya kan? Di Roma 3, oleh dustaku kemuliaan itu bertambah, kan gitu. Aku ni bersesuai Bible, kau bukan kumpikan Nggak apa-apa lah kalau klaim Bapak seperti itu, kebiasaan Bapak, ajaran Bapak mengajarkan fitnah seperti itu, ya saya nggak akan tolak, malah lebih bagus, terbuka dengan jelas, nggak apa-apa. Itu ayat bro, Filipi 1 ayat 18. Ya, beritakanlah kebohongan tentang Yesus, betul? Tertulis begitu? Apanya tertulis? Bapak bilang tadi apa? Beritakanlah kebohongan, walaupun dengan kebohongan tentang Yesus. Terserah, itu nggak tertulis seperti itu. Ini. Di Filipi itu, coba dibaca di Filipi itu. Oke, Baca. Ya, Ah, baca. tampilkan. Jadi Oke, bunglon dia kamu tampil. baca ya. Kasihan sih. Oh, ini ada Bang Ferry, saya sapa dulu. Selamat malam Bang Ferry ya. Shalom. Selamat malam, shalom. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Oh, waalaikum. Filipi 1 ayat 18. Tetapi Ya, tidak ya. mengapa. Sebab bagaimana juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku tetap bersuka cita. Jadi Saul Tarsus ini seneng ya. Abang, penjelasannya dulu. Yang bilang, tunggu dulu. Saya jelasin dulu. Kalian membuat dalil, Oke, harus oke. dijelaskan. Jelaskan, Beri Pak, kesempatan. Ini diskusi kan. Kalian membuat sabar, Pak dalil. Bacai. Silakan swasta menjelaskan. Sabar. Ya. Oke. Gak usah takiah tapi. Jadi dengan jelas di situ ya, Paulus mengatakan kepada orang lain, ya, dia menunjukkan hal itu kepada orang lain. Kalian mau memberitakan Yesus dengan cara palsu ataupun tidak, itu urusannya kalian. Tapi bukan berarti dalam kondisi bahwa Paulus menyuruh itu. Banyak sekali orang menyebarkan berita palsu tentang Yesus. Kalau untuk dirinya, dia tetap bersuka cita karena Yesus ada di dalam, ataupun dia mengikuti semua apa dia memberitakan kebenaran, bukan seperti orang lain yang memberitakan kepalsuan tentang Yesus. Paham enggak? Paham enggak? Sekarang sudah paham atau belum paham? Gak usah takiah ayatnya, nggak gitu bro. Baca. Oke, aku ingin tahu bagaimana caramu memahami suatu kalimat. Ini Ya, dengan ada jelas di situ, dengan jelas di situ, ya. gimana? Ini Dia baca. mendengar, dia tahu. Baca. Coba kamu baca perikopnya. Filipi 1. Baca apa perikopnya? Coba, kita- Baca aja. Ya, Filipi 1 berapa tadi? Ayat 18. Filipi 1 ayat 18. Ya, jadi banyak orang yang menyebarkan berita-berita palsu tentang Yesus saat Ah. itu. Loh, ini loh. Paham ya? Kristus Paham. diberitakan baik dengan Iya. maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Filipi 1 ayat Ini 14. anak SMP aja tahu bro kalimat ini.
dia paham bro, bagaimana Kristus ini diberitakan dengan maksud palsu atau jujur. Saulus ini Dengar, bersuka cita. diam dulu, saya baca dulu, dengar dulu ya. Filipi 1 kan? Iya. Filipi 1 ayat berapa? Ayat 18, silakan. Oke. Ingat ya, saat Paulus menulis surat ini, dia ada di dalam penjara. Dengar baik-baik. Dia ada di dalam penjara Romawi. Dia menjelaskan dengan benar. Dia menulis kepada jemaatnya di Filipi. Sampai di sini palingan kalian udah paham, cuman kalian pura-pura nggak paham. Jadi dia mendengar banyak orang yang bercerita ataupun mengajarkan Yesus palsu itu, ajaran Yesus palsu itu. Paham nggak? Lalu dia menulis kepada kepada jemaatnya di sini di ayat Filipi 1 ini. Dia di dalam penjara. Dia lagi di dalam penjara, paham nggak? Siapa yang ngasih informasi ada beritakan Yesus sementara di dalam penjara? Kalau memang kau pikir penjara itu kayak pasar, bebasin orang masuk gitu. Itu siapa yang ngasih dia informasi ada yang beritakan? Ya itulah susahnya Pak. Makanya begini Pak. Ketika Bapak tidak memahami Alkitab, sebaiknya Bapak memahami dulu pelajaran ayat di dalam pelajaran agamanya Bapak. Jangan loncat Pak. Di sini Halo, Paulus Joker. sedang dalam penjara. Halo Bro Joker. Ya. Boleh saya tanggapi? Boleh. Thank you ya. Oke. Sabar Bang Ferry. Oke, silakan. Oke ya. Iya. Terima kasih ya. Ya, jadi ini untuk Bro Goldian, Bro Bonar dan juga Bro Hendy ya. Saya mau baca dari ayat 15 ya tentang Filipi 1. Filipi 1 ya. Saya mulai dengan ayat 15. Dikatakan begini. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Oke? Ya, itu Anda banca, garis bawah itu banca. ini ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi di sini ada dua golongan. Ada yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tapi ada juga dengan orang yang baik. Jadi Anda pikir-pikir ya, siapa yang dimaksud dengan orang yang dengki. Saya lanjutkan. Ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Jadi yang memberitakan Kristus dengan kasih, mereka itu orang-orang baik. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Siapa yang karena kepentingan sendiri? Ada unsur-unsur kepentingan menjelekan ya. Dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah, ini ayat 18. Kemudian Paulus katakan begini. Tetapi tidak mengapa. Jadi apakah ada yang dengki itu memberitakan Injil karena dengki? Rasul mengatakan, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu, yaitu dengan dengki tadi ya, di ayat 15, ya, maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita. Jadi Bro Goldian dan juga Bro Bancai, ya, Anda harus paham betul ini. Jadi ini sebetulnya ditujukan kepada orang-orang yang dengki, yang memberitakan Injil itu dengan dengki, ya, mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Nah, ini maksud Paulus. Bagi Paulus itu dia bersuka cita. Oke, sudah Bang Ferry poinnya kami tangkap. Ada yang mau karena dia mempunyai keyakinan. lah kamu. Ada yang mau nanggapin Bang Bonar? Oke. Aku dulu Bang. Ya, aku dulu Pak. Ya. Oke, silakan. Makasih ya Bang Goldian. Jadi gini ya. Jadi ada orang yang mengabarkan Yesus dengan dengki. Ada orang yang mengabarkan Yesus dengan sukacita. Oke, bagus ya. Dan kemudian berbagai metode itu tidak ada urusan kan gitu. Nah, tapi sebenarnya coba kita cek gitu loh. Kalau misalnya aku mengabarkan Bang Joker swasta karena rasa dengki, maka aku akan menjelek-jelekan Bang swasta karena aku dengki. Lalu kemudian kalau misalnya Bang Ferry swasta itu mengabarkan
Bang Ferry Suawa itu mengabarkan bank swasta dengan sukacita, maka kemudian bank swasta akan digambarkan sebagai orang yang sangat baik kan gitu. Nah, lalu kemudian ada dua hal ini sebenarnya bisa bikin masalah. Karena apa? Karena ada yang jeleknya, yaitu Yesus yang jelek, lalu kemudian ada yang baiknya, yaitu Yesus yang baik gitu loh. Nah, oleh karena itu sebenarnya rasa dengki ya itu sebenarnya bagaimanapun rasa dengki itu tidak akan menghasilkan kebenaran, karena dengki akan membuat orang itu mengabarkan hal yang buruk tentang bank joker swasta gitu. Jadi gitu Bang. Lalu kemudian yang berikutnya yang kedua itu bukan hanya di situ ya, itu disebutkan juga gitu ya. Jadi Paulus ini diyakini sebagai rasul Bang. Paulus ini diyakini sebagai rasul, tapi dia menipu di Roma 3 ayat 7. Lalu di 2 Korintus 12 ayat 16, setingkat dengan Yesus yang juga seorang rasul, yang disebut sebagai Ibrani ayat 3, pasal 3 ayat 1. Sehingga kemudian inilah yang kemudian membuat kebingungan, mana sih yang benar di antara berbagai kekacauan itu gitu loh Pak. Begitu dulu sementara Bang, makasih. Ya, ceritanya begini ya, poinnya begini sebenarnya dari semua yang tadi Pak Bonar katakan ya. Sebenarnya begini, kekurangan pemahaman tentang isi Alkitab itu, tapi sudah berani muncul di dunia perdebatan. Memalukan sebenarnya. Contohnya Pak Bancai, nggak tahu apa-apa dia ini, cuma taunya menghina. Udah berani muncul di dunia perdebatan, memalukan. Gitu, nggak paham konteks satu Alkitab. ayat, kemudian Ya. dia comot-comot satu ayat. Betul, Tadi kan betul. satu ayat dicomot. Dengar dulu ya. Iya, Tadi kan dengar kau apa bilang- lagi Pak? Kau bilang kan tadi kan, yang memberitakan dengki itu waktu zaman Paulus itu siapa? Waktu Zaman Paulus di penjara. Iya, dia kan tahu yang memberitakan dengki sebelum dia itu kan pasti ada orang di luar itu, ada dua golongan berarti kan di luar itu waktu zaman dia. Siapa Iya yang benar. memberitakan dengan dengki itu siapa? Apakah Warnes? Apakah Unitarian? Waktu itu kan udah ada Unitarian, iya kan? Trinitas belum kokoh kan gitu. Siapa yang memberitakan secara palsu itu siapa? Nah, Dia gimana gitu, mengatakan bahwa Yesus pernah disalib, bangkit, dan naik ke surga, tapi ada orang yang dengki memutarbalikan fakta. Itulah yang dimaksud Nah, dengan Bang dengki. Bang Ferry udah bagus ya, udah tahu bahwa ada yang bilang Yesus tuh disalibkan dan bangkit. Lalu kemudian ada yang bilang bahwa Yesus tuh tidak disalibkan, lalu kemudian belum dibangkitkan. Nah, ini kan kontradiksi Bang Ferry. Oleh karena Siapa itu, bilang belum maka dibangkitkan? Siapa bilang kontradiksi? Sudah, Yang mana Bang kontradiksi? Sabar dulu, jangan Tiga dibawa ke Injil sana. ya, Kontradisinya tiga mana? Injil Penjelasannya jelas loh. Bang Penjelasannya Ferry- sudah Bang sangat Ferry jelas tadi- di situ. Sebentar, Bang Ferry tadi baru mengatakan bahwa ada yang dengki, ada yang tidak dengki. Lalu kemudian Bang Ferry itu mencontohkan yang dengki itu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Sedangkan yang bersukacita mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Berarti kan ada dua berita informasi. Kan gitu Bang. Nah oleh Iya, karena itu, betul. karena ada dua berita informasi, ada dua berita yang saling berlawanan, tidak mungkin keduanya benar. Salah satu itu harus ada yang salah atau dua-duanya salah gitu loh Bang. Iya, tapi yang benar tadi analogi. Tadi bukan benar bahwa contoh seperti itu analogi. Seperti contohnya ada yang bilang, yang dengki itu bilang Yesus tidak disalibkan. Yang benar bilang Yesus disalibkan. Itu analogi. Analogi Ya, yang dibangun betul. oleh Pak Ferry. Nah, lalu kemudian kalau kita masuk ke masalah salib atau tidak disalib, ya, Bang Joker dan Bang Ferry, di Bible itu sendiri itu disebutkan bahwa memang ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Gitu. Yang mana Pak? Kasih saya Pak. Mana dalilnya? Benar ya. Ya, Saya cari. silakan. Oke, sebelum Bapak cari, saya jelaskan ya. Saya jelaskan sedikit ya. Di dalam Sanhedrin 21A, anak SMP sabar, ya. Sanhedrin sabar, itu Goldian. Yesus sebelum Masehi. Ya usah takia lo, udah gue cross check tahu. Goldian, sudah, tenangkan kamu host, sabar. Ini kami yang berdebat, biarkan kami berdebat. Nanti biar penonton yang ini. Di dalam Sanhedrin 21A tertulis Yosua Hanasaret disalibkan di malam Paskah. Ya, satu ya, Tacitus, sejarawan Yahudi Yunani yang tulisannya dibuat. Siapa namanya?
Siapa sejarawannya Flavius, namanya? Flavius dengar dulu. Tacitus Ngawur namanya. itu bukan Flavius Josephus, ngawur ngarang lo itu Dengar Yesus dulu, sebelum Masehi. udahlah. Betul, Dengar Bro. dulu. Ada Kamu dua jangan orang. potong, Oke, jangan oke. potong, jangan Oke, selalu oke. potong. Sabar, aku jelasin dulu. Tacitus yang tulisannya dimuat ke dalam Mishnah Torah, ya, paham ya? Sejarawan Yunani, Yahudi Yunani mencatat Yesus itu disalibkan. Sudah 2 bukti nih. Bible Perjanjian Baru menulis Yesus disalibkan. Oke, sudah 3 bukti nih ya. Ada korban, ada tersangka. Menulis, yang menyalibkan menulis, yang disalibkan menulis. Lalu tiba-tiba kamu percaya dengan berita angin 600 tahun kemudian yang tidak ada di situ tanpa pembuktian sejarah, kamu imani saja. Mana buktinya yang mendukung kamu Yesus tidak disalibkan? Silakan tampilkan. Oke Bang, makasih Bang. Bang Goldian saya minta izin. Begini Bang Joker. Nah, saya akan menampilkan dalil-dalil yang kemudian mendorong bahwa Yesus disalibkan sebelum Ini bukan mendorong Pak, ada fakta tertulis. Bapak gunakan Nah, fakta tertulis itu Pak. Saya Jangan asumsi ya. menampilkan dua belah. Sabar dulu. Saya akan menampilkan dua belah pihak ini Bang. Mohon izin Bang Goldian ya, udah tampil ya Bang ya. Udah Nah, siap. begini, Bang. Oke, anggaplah bahwa Yesus itu memang disalibkan ya. Lalu kemudian kita coba tarik napas gitu loh Bang. Jadi ternyata pengimanan penyalipan itu adalah penistaan Bang pada Tuhannya Yesus, baik dari sisi Kristen maupun dari sisi Islam gitu loh. Ada 4 hal yang jadi dasar ya. Yang pertama di Yohanes 8:40-44 Bang. Jadi Yesus mengatakan bahwa bapa dari orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah iblis. Dan kemudian Kristen sangat ingin Yesus itu dibunuh. Oleh karena itu sebenarnya kalau abang mengimani Yesus itu disalibkan, berarti bahwa benar yang dikatakan Yesus bahwa bapa dari orang-orang yang ingin membunuhnya adalah iblis. Artinya Ini fakta, maksud Bapak ini fakta. Ini Pak, ini fakta. Ini fakta Pak. Abang swasta sedang ingin menyamakan bahwa Tuhannya Yesus itu sama dengan iblis. Itu yang pertama. Ini Lalu kemudian yang penggiringan, kedua, bukan fakta. di 1 Korintus 1:18-25 itu disebutkan bahwa penyalipan itu kebodohan dari Tuhannya Yesus, Bang. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhannya Yesus itu berubah pikiran jadi lebih buruk gitu loh. Kenapa kok berubah pikiran jadi lebih buruk? Karena di Perjanjian Lama itu telah disebutkan bahwa dia yang berdosa, maka dialah yang Goldian, ini pembuktian apa Goldian? Ini pembuktian apa? Bentar. Ini pembuktian apa kita dulu? buktikan. Ini penggiringan bukan fakta. Bukan Bang, ini nanti Yesus pasti tidak disalibkan, ada dalilnya, sabar aja. Lalu kemudian nanti ini kita pakai dalil bahwa kalau ada penyalipan maka kemudian apa sih yang terjadi gitu loh Bang. Santai aja Bang. Ini Lalu penggiringan kemudian kawan. Ini bukan dalil fakta, kedua. fakta tertulis. Yang tertulis, Dalil bukan kedua. ini tidak bisa dibiarkan saja. Karena ini Dalil bukan kedua fakta menyebutkan- masalahnya. Roh Kudus sama Dalil lo. kedua menyebutkan bahwa kata Paulus penyalipan itu adalah kebodohan dari Tuhannya Yesus. Artinya apa? Artinya Tuhannya Yesus itu berubah pikiran jadi lebih buruk. Buktinya apa? Dulu di Perjanjian Lama telah ada hukum yang baik, yaitu dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum. Diganti jadi apa? Diganti menjadi Tuhan harus jadi manusia sebagai tebusan. 1 Korintus 1:18-25. Terus kemudian yang berikutnya, kalau abang mengimani penyalipan, di Roma 3:25 disebutkan bahwa Tuhannya Yesus itu bersalah, yaitu membiarkan dosa terjadi, sehingga Yesus harus dibunuh sebagai jalan pendamaian dari Tuhannya Yesus. Itu kan penistaan, Bang. Lalu kemudian yang keempat, Bang, abang kan baca di Matius 26:4. Di dalamnya itu disebutkan bahwa pembunuhan Yesus itu dilakukan oleh penipuan dari orang-orang jahat. Dan kemudian abang meyakini bahwa pembunuhan Yesus itu dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bekerja sama dengan penipuan supaya Yesus itu jadi terbunuh gitu loh. Lalu yang kelima, Yesus itu dikatakan sebagai orang yang mati terkutuk gitu loh Bang. Mati terkutuk. Oleh karena itu artinya apa? Bahwa Tuhannya Yesus itu tidak mampu membuat hukum yang baik, sehingga Yesus harus dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Dan kemudian Taurat jadi batal di Efesus 2:15. Nah,
dari kondisi seperti itu kita semakin yakin bahwa Yesus itu pasti tidak disalibkan gitu loh. Buktinya Pak. Pertanyaan Yang saya pertama, Pak, apa fakta yang pertama, Pak, membuktikan Pak. apa Ya, fakta sebentar. yang membuktikan Yesus tidak disalibkan Pak? Nah, yang pertama, satu, anak Abraham itu diganti domba. Sabar Artinya dulu, apa? Joker. Jadi anak Abraham diganti dengan domba, Bang. Jadi dasar abang, ya dasarnya Kristen untuk mengatakan bahwa penyalipan itu seperti Abraham yang kemudian mengorbankan anaknya, itu tidak betul karena anak Abraham diganti domba. Terus kemudian di Amsal 21 ayat 18 itu disebutkan orang fasik itu jadi tebusan bagi orang benar dan pengkhianat ganti orang jujur. Dalil ini, firman Allah ini harusnya bersifat tetap dan tidak boleh dirubah. Orang fasik yaitu Yudas jadi tebusan bagi orang benar dan pengkhianat yaitu Yudas ganti orang jujur. Terus kemudian yang ketiga, korban penebusan salah yang sebagai dasar penyalipan itu tidak harus dengan pengucuran darah, Bang, tapi bisa juga dengan persembahan makanan di Imamat 5 ayat 11. Terus keempat, doa Yesus yang memohon diselamatkan di Matius 26 ayat 39 pasti dikabulkan di Ibrani 57 dan kemudian telah dibuatkan di Mazmur 91 ayat 15 sampai 16. Terus kemudian Yesus yang asli itu justru jadi saksi mata penyalipan di Mazmur 91 ayat 8. Karena apa? Karena pengkhianat jadi ganti orang jujur. Nah, lalu kemudian yang terakhir, yang itu dalilnya tadi, penyalipan tidak mungkin terjadi karena Tuhannya Yesus itu tidak bodoh gitu loh, Bang. Hukum di PL sudah bagus, maka kemudian hukum itulah yang kemudian ditetapkan. Lalu kemudian mestinya kata-kata Paulus bahwa Yesus dibunuh untuk menebus kesalahan Tuhan itu pasti nggak benar di Roma 3:25. Dan kemudian Yesus dibunuh sebagai orang terkutuk, sebagai tebusan hukum dari Yahweh yang justru jadi kutuk itu justru bermasalah gitu loh, Bang. Begitu Bang Swasta. Terima kasih. Oke, faktanya mana? Boleh saya tanggapi? Tunggu saya tanggapi dulu Bang Ferry, sedikit dulu. Saya Oke, tanggapi oke, dulu. silakan. Sedikit Ya, saja. oke, silakan. Sekarang Abang membuat suatu penggiringan opini tanpa ada fakta yang menjelaskan atau menuliskan bahwa Yesus tidak disebutkan. Dari semua yang fakta Anda apa yang lakukan Abang mau? tadi. Sabar dulu. Fakta nih. Abang yang Satu seperti apa? Loh, mana fakta sejarah? Apa itu yang Anda lakukan tadi? Bikin habis-habis waktu. 1 Korintus saja Anda mengganti. 1 Korintus 1 saja Anda mengganti. Coba Anda baca. Sini Coba saya bacakan. Bang Goldian coba Ini buka 1 Korintus 1:25, Bang. Ya, saya baca. 1 Korintus 1 Bang ayat Goldian coba 18. dibuka 1 Korintus 1:25 aja langsung to the point biar faktanya makin Ya. terbuka. 1 Korintus 1:25. Yang salib. Dengar dulu. Oh ya udah baca. Kamu yang 1 baca. Korintus 1:25 aja langsung. Itu masih satu konteks Bang Swasta. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, di sini maksudnya apa? Hal yang bodoh itu justru dinisbatkan oleh Paulus kepada Allah Tuhannya Yesus. Maka Bang Swasta nggak boleh berhenti membaca ayat ini. Bang Swasta harus mencari dalil-dalil yang dipakai oleh Paulus untuk memastikan bahwa yang bodoh dari Allah itu memang lebih besar hikmahnya Bapak gitu loh, mengerti Bang. fakta nggak? Pak, Bapak mengerti fakta nggak? Ada saksi yang melihat bukan penggiringan Ya. seperti itu. Lucu Bang, Abang bikin apa ini dari tadi? Gitu. Nah, gini Bang, Abang kan minta fakta, ada saksi toh, ada saksi kan itu. Sekarang kita lihat Bang, siapa sih saksi mata dari penyalipan Yesus gitu loh Bang. Nah, ini silahkan minta tolong share screen Bang, Loh, tadi dia udah loh. Fakta. Ini saksi matanya nih. Ini saksi mata nih Bang. Nah, ini dia nih. Lanjut. Sebelumnya saya sapa dulu ada Bang Ramana Raja. Assalamualaikum. Siapakah saksi? Selamat Siapakah saksi mata dari penyalipan itu? Mohon izin, suaranya ada yang belum. Gantian. Ini penggiringan ini apa? Mari ini? Bang, mari kita Gini. baca Matius 4 ya, pasal 4 ayat 6 sampai 7. Waktu Yesus itu dicobai ya. Itu ada bunyi seperti ini. Halo, Bang. Begini, apa hubungannya ini tentang penyalipan? Kenapa lari ke pencobaan? Udahlah, kasih faktanya. Mana?
abang kan mau cari saksi mata. Oh, mau cari saksi mata itu tidak seperti itu, Bang. Bang, gini caranya cari saksi mata ya. Pada saat dia disalibkan ada buktinya. Kalau abang punya bukti dia tidak disalibkan, mana buktinya? Abang punya bukti, ini bukan bukti, Bang. Ini Lah, penggiringan namanya. Yesus Apa asli, nyambungnya Yesus dia asli. dicobai? Apa buktinya makanya dia setelah- dicobai? Apa nyambungnya dia makanya- dicobai dengan dia disalibkan, Bang? Makanya dengerin Apa? dulu. Makanya dengerin Ya dulu. masalahnya dari tadi abang dikasih waktu tidak memberikan bukti. Mana sejarawan, minimal sejarawan yang membantu abang. Dengar dulu. Santai, ya. Bang swasta. Mana sejarawan, Bang? Atau tulisan buku yang menolak. Ini Bang swasta. Ini biarkan dulu Bang Bonar Yesus menjelaskan. disalibkan, bukan seperti ini cara membuktikan gitu. lah ini saksi matanya Yesus, Bang. Makanya dengerin dulu biar keterangin bagaimana. Iya, jalan swasta, ceritanya. sabar dulu ya. Nah, kalau kamu mau bukti sejarawan di dalam bukunya, aduh, aku kok lupa ya, yang judulnya The Messianic Legacy itu karya Gini ya. itu Yesus tidak Sabar. disalib, swasta. Ya, sabarkan Bang Bonar menyelesaikan apa yang dia paparkan. Kamu nanti boleh jawab sepuas kamu ya. Iya. Sebentar Kamu ya, Bang, ya, biarkan Bang Swasta, penggiringan yang tidak nyambung gitu loh. Nyambung, Buang-buang bro. waktu. Iya, Dengerin dulu. Jadi Itu biar di orang bukunya di bawah Michael tuh Bagan mendengarkan yang dengan berjudul enak. The Messianic Legacy. Lanjut. Oke ya. Nggak nyambung. Aku lanjut Bang Nggak Goldian ya. nyambung, Mohon izin. masalahnya nggak nyambung Mohon izin, gitu jadi- loh. Sekarang Jangan pembukti nyambung, kamu apa diem ini dulu, biar kesaksian? penjelasannya dulu. Santai dulu Bang. Ya, jadi di sini Masalahnya Bang terlalu Bang. lama dan terlalu banyak penggiringan yang tidak nyambung. Sekarang begini, mana Bang di Swasta situ kan minta saksi. ataupun memperkuat? Bang Swasta kan Enggak, minta Kita bukan belum begitu selesai kawan. penjelasan Sekarang dari Bang gini, Bonar. dengerin saya stream Kamu dulu. diem dulu dong, Swasta. Penjelasannya biar Dengerin enak dulu. didengar juga. Iya, Enak biar tuh, enak. ngebantahnya nanti. Apa Dengerin dulu ya. ini? Jadi begini. Bang Swasta kan minta saksi mata. Nah, lalu kemudian aku carikan saksi matanya dan ternyata Yesus justru saksi mata penyaliban. Dari mana dalilnya? Mari kita lihat Matius 4 ayat 6 sampai 7. Nah, di situ ada tanda bintang, Bang. Tanda bintang itu merujuk ke Mazmur 91. Mazmur 91 itu atasnya di atas. Di ayat 8, di ayat 8 itu disebutkan, Bang. Di ayat Aduh, 8 disebutkan. Julian channel lu kok lo kasih biarin orang berasumsi seperti ini. Ini asumsi, bukan ini berasumsi, penggiringan. Bang. Berasumsi. Lalu diem dulu swasta. Kalau kamu belum Kalau saya menangkap apa yang biarkan. dipaparkan Pak Bonar Begini loh, sampai kelima, kalau- apa poin yang swasta tangkap? Sabar dulu, bro swasta. Nanti kami kasih kesempatan seluasa Oke, ya, swasta. lanjut ya. Begini, Oke. gini, ada saksi, Bang, ada korban. ditaruh di belakang Fakta dulu aja, itu Bang. perlu saksi. Back dulu, Bang. Lah diem Taruh dulu backstep ini dulu. Bang bocah ini. Ya. Penggiringan opini Terus- yang kamu biarkan ini lucu gitu. Tidak. Gitu loh. Biar Penggiringan gampang ini Abang bantah, Abang dengerin saksi dulu. mata Gitu loh. adalah Swasta, korbannya sebelum kamu sendiri. ini, kamu dengerin dulu dong. Diem dulu. Ini, Nah, Bang ini bocah. kalau kamu hanya ngebantah doang, asumsi kamu Iya. doang, ini Bang Bonar biar menjelaskan gitu loh. Soal nanti benar atau enggak, Iya. kamu tinggal ngebantahnya. Jangan dia berbicara, Iya. kamu bantah. Masalahnya Ini dari ini. tadi dia kasih saya kan minta nih kan. Mana bukti sejarah? Bukan penggiringan. Ya ini kan lagi Gitu. dijelaskan. Ini Kamu saksi bisa- matanya bisa- nanti kita cari nanti. Oke, Bang Goldian ya, makasih ya. Bang Goldian masih tampil ya, Bang Goldian ya. Oke, lanjut. Sabar dulu ya, bro swasta yang terganteng. Iya. Jadi begini, jadi mana buktinya bahwa Yesus itu tidak disalibkan? Siapa saksi matanya? Saksi matanya menurut Bible yang Abang Swasta imani adalah Yesus itu sendiri. Dari mana kita tahu? Dari Matius 4 ayat 6 sampai 7. Di Matius 4 ayat 6 disebutkan bahwa Iblis itu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dan seterusnya. Lalu kemudian di Bible lain itu ada tanda bintang, itu merujuk ke Mazmur 91. Mazmur 91 itu, ini dia Bang, mulai dari Mazmur 91 ayat 7 sampai 16. Di atasnya di ayat 8, di ayat 8 disebut, engkau Yesus hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kenapa kok justru pembalasan terhadap orang fasik? Karena di Amsal 21 ayat 18 telah disebutkan bahwa pengkhianat
ganti orang jujur. Lalu kemudian Saya kita mau baca. nanya sama kamu, dari mana kamu Mereka- menemukan? Dengar dulu. Saya mau satu-satu ya, kita TikTok nih, satu-satu ya. Saya mau nanya begini, ketika kamu Ya. keluarkan dalil, saya akan bertanya. Setiap kamu keluarkan Ya. dalil, saya akan bertanya. Itu lebih adil, betul. Sekarang, dari mana kamu tahu penggenapan Matius? Sabar, tetap tunjukkan itu. Penggenapan Matius Abang- itu ada dalam Mazmur itu. Abang buka Otoritas kitab mana yang Bible. kasih? Abang Ah. buka kitab. Abang buka Bible LAI di Matius 4 ayat 6 ada tanda bintang, itu cross reference, itu menunjuk ke Mazmur 91 ayat 11. Oke? Lalu kemudian baca ke atasnya, Bang, itu tentang Yesus yang diselamatkan. Gitu loh, Bang. Nah, lalu kemudian di ayat 8 disebutkan, engkau hanya menontonnya saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Karena apa? Karena di Amsal 21 ayat 14, makanya saya mau pengkhianat ganti nanya. orang Makanya jujur. jangan dulu loncat. Saya mau nanya, dari mana kamu tahu ini nubuatan tentang penyalipan? Nah, Mazmur berapa tadi kamu bilang? 91 ayat 8. Berikan saya Abang- satu referensi. Abang buka Bible LAI. Enggak, ini saya udah buka Bible Hub lagi, saya buka. Oke. Udah saya udah buka. Dari mana ini penyalipan? Siapa yang memberitahu kamu nubuatan tentang penyalipan? Iya. Bang Goldian jadi pihak ketiga. Ya, Bang. Dibukakan Alkitab aplikasi Alkitab di Matius 4 ayat 6. Coba, Bang. Matius 4 seluruh Oke. penonton lihat. Matius 4 ayat 6. Jangan yang di anu, Bang, Ya, jangan Bang. yang di web. Paham. Yang di aplikasi. Iya. Matius 4 ayat 6. Terus kemudian ada tanda bintang, Bang, itu. Ada kan, Bang? Lalu kemudian itu ada Mazmur 91 ayat 11 kan, Bang? Ya, Coba diklik. betul. Ini lihat. Ini kelihatan kan? Ya. Mazmur Oke. 91 ayat 11 dan 12. Terus kemudian Oke. naik ke atas, Bang. Naik ke ayat 8, Bang. Ayat 8. Oke. Kok malah lari ke 8? Tunggu penjelasannya kok tadi di situ. Ini Mazmur. Loh, tadi kan Ini 11 Mazmur 12. Perikop. 11 12. Satu perikop. Oh, cocok logi. Tadi katanya penggenapannya menurut PB, menurut ini nih Alkitab ini. Itu Terus satu kenapa larinya ke perikop. 8? Kenapa larinya Itu ke satu 8? Di perikop situ tentang penggenapannya di Yesus. 11 12. Penggenapannya di 11 12 sekarang bukan di 8. Sabar Iya, dulu gitu Joker gini. bocah. Oh, tuh, makanya biar bisa melihat cocok logi dari orang ini gitu loh. Caranya begini. Bukan Sekarang cocok gini, logi. dari mana penggenapannya di ayat 8? Dari mana penggenapannya Nah, di ayat lalu 8? baca ayat 8-nya. Ya, ayat dari 8-nya. mana penggenapannya? Siapa otoritas yang kasih kamu penggenapannya di ayat 8? Siapa? Itu kan Bible LAI yang bikin, Bang. Iya, Gimana mana buktinya? Tadi udah dibuka penggenapannya di ayat Nah, 11 12, bukan 8. Satu perikop Satu itu perikop sekarang. tentang Yesus. Sekarang satu perikop terus dipilih satu perikop tapi dipilih yang nomor 8 doang Nah. gitu. Terus kemudian 11-12 ya, Bang ya. Lalu kemudian coba dibaca, Bang, ini, Bang, ayat 14, Bang Goldian. Di Mazmur 91 ayat 14. Loh, Ya, sesuai baca, penggenapan Matiusnya dong. Jangan cocok logi. Bagaimana ini mungkin lihat, kamu Ustaz. melihat? Ini D-nya, lihat. Santai Mazmur aja. 91. Kasih besar Golian, kasih besar. Oke. Kasih besar gambarnya gitu loh. Kita Ya, harus tahu lalu kemudian dia cocok kalau loginya baca- dapat dari mana gitu. Kok cocologi? Ini loh. Lalu Tadi Ini kan loh, penggenapan dari Matius kelihatan 4 nggak, ayat Bro? 21 itu Ini kelihatan. kasih besar, kelihatan kasih nggak? besar. Enggak, Udah. enggak. Ini bawahnya ada tulisannya Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Dibuka, Bang. Oke, itu penggenapannya ya. Gunakan Itu ayat semua. itu. Gunakan ayat itu. Oke. Ya, Ya, oke, gunakan ayat itu. Nah, lalu kemudian Mazmur 91 ayat 11 itu ke atasnya itu masih satu perikop di ayat Iya, berapa? iya. Udah lihat kan? Udah lihat ya, penonton udah lihat ya cocok loginya ya. Dia milih, dia Ini memilih. LAI bro, masih LAI Iya, salah. tapi penggenapannya di LAI 91 salah. 11 12, 11 12 bukan 8, 11 12 bukan 8. Iya, Oke, betul. 11 12 bukan 8. Kenapa kamu milih nomor 8? Penggenapannya nomor 8. Katanya kau ini penuh Roh Kudus. Coba kau sabar dengar Enggak bisa. Tahan Jibril kamu kawan. Enggak bisa. Tenang. Sabar dulu lah. Enggak bisa cocok logi, enggak bisa cocok logi. Ya, saya dulu boleh.
Jadi Coba 9, Ramana. tunggu saya jawab dulu ya. Matius 4:21 itu penggenapannya Sorry di Bang, 11:12. ini suaranya Bang, aku matikan ya, speaker dulu ya Bang Swasta, mohon izin. Ini banyak banget suara motor. Jadi penggenapannya di 11:12, bukan penggenapannya di 8. Ya, jangan main sistem begini kawan, tidak bisa gitu loh. Tidak boleh. Itu satu perikop drone kadrun. Lanjut Bro Swasta. Ya, kenapa saya harus tegas seperti ini, harus ngelawan seperti ini, karena kalian terlalu banyak mengambil ayat Alkitab sesuai pilihan kalian sendiri. Penggenapan itu sudah dilakukan di dalam LAI, itu sudah memberitahu 4:21 itu digenapi 11:12, bukan 8. Kenapa larinya ke 8? Pertanyaan Bang Swasta. Itu Oke. ayat itu satu perikop itu ya judulnya apa Bang satu perikop itu? Coba Bang jujur. Dalam lindungan Allah. Oke, itu tentang siapa Bang satu perikop? Mazmur. Tentang siapakah yang di dalam itu? Ceritakan di dalam Mazmur. Iya diceritakan dalam Mazmur, tapi tentang siapa? Karena yang di ayat 11-nya tentang Yesus. Begini ya, saya jelaskan ya. Mazmur itu adalah nyanyian dari Daud. Daud di situ selain dia memuji Tuhan. Tunggu dulu, jelasin dulu maknanya. Tunggu dulu. Itu tentang siapa? Gitu loh Bang. Iya, dengar dulu saya jelaskan. Dia itu semua isi Mazmur itu adalah nyanyian dari Daud memuji Tuhan serta menubuatkan apa yang akan terjadi dalam nyanyian itu. Tapi setiap ayat Alkitab perjanjian baru itu pasti ada nyambungnya ke perjanjian lama dimanapun letak ayat itu. Ya, ketika betul. para bapak-bapak gereja ataupun para santo-santo ataupun para rasul-rasul itu menjelaskan, itu ada kaitannya langsung dengan perjanjian lama. Tidak boleh dipilih-pilih, sudah ditetapkan, itulah menjadi penetapan. Bukan seperti tadi 4:21 penggenapannya di 11:12, itu paten. Kamu milih di 8, nggak boleh gitu. Sejak kapan ada orang kenapa? Gini Bang Swasta, jadi kita perlu kejujuran dalam memahami Bible ya Bang. Itu kan satu perikop ya. Dan kemudian LAI itu merujuk ayat di Matius tadi ke Mazmur 91. Nah, pertanyaannya adalah di atas ayat 11-12. Ya, oke betul. Di atas itu tentang siapa? Itu kan sisa pertanyaan yang harus itu nyanyian yang tidak masuk di dalam nubuatan. Sebenarnya semuanya nyanyian Bang, itu aja Bang bilang. Kalau pertanyaannya itu nyanyian yang tidak termaksud dalam nubuatan tentang itu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah kenapa LAI ya ayat nyanyian kok dirujuk ke Matius 4 tadi? Bukan salahnya kami Bang. Ya, tapi posisinya sudah ditetapkan bahwa 4:21 itu merujuk pada 11:12, Mazmur 11:12. Terus kamu mau larikan pengertian itu? Nggak bisa dong. Nah, kalau saya tafsirnya merubah-rubah, kamu mau? Nggak boleh. Lalu kemudian Bang Goldian, biar buka lagi Bang Ibrani 57 Bang, tolong Bang. Oke. Nah, setelah ini saya kasih kesempatan Bang Rahmana Raja dulu ya. Nampaknya ingin menanggapi. Swasta kita tiap mulu dari tadi. Ibrani 57 itu merujuk oleh LAI dirujuk ke yang ini Bang. Matius 26 ayat 39 ya. Doa Yesus. Ya, Ibrani 57. Klik enter. Nah, itu kliknya itu ada enggak itu tanda bintangnya? Iya. Dari 57 ke Markus 14:35 ya Bang. Markus betul. Ya. 14:35 itu dia berdoa, Yesus berdoa. Ya kan Bang? Yesus berdoa. Berdoanya gini, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Dan di Ibrani 57 katanya apa? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bungkus, karetnya 2 Bang. Jadi begini ya, saya jelaskan baik-baik ya.
Matius Oke. 4:21 itu, sabar dulu. Matius 4:21 itu bukan tentang nubuatan penyaliban Yesus, itu tentang kemuliaan Dia. Kamu jangan cocok logi, kawan. Itu yang pertama. Yang kedua, Silakan putar. nggak usah seputar. Orang udah tahu Matius 4:21 itu tentang kemuliaan Yesus yang sebagai Tuhan digenapi di mana Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Itu seluruh orang sudah tahu yang belajar Alkitab. Tidak perlu saya jelaskan lagi, ya, no? Karena kamu sendiri yang mencocok logikan Matius 4:21 itu ke 918, berarti kamu sudah gagal paham di situ. Tidak ada dalam sejarahnya otoritas itu mereka sembarang mengkaitkan ayat satu dan ayat yang lain. Tidak semua tentang penyalipan. Oke? Yang tadi baru kamu katakan itu, yang ini ayat baru yang kamu bilang itu, ayat berapa tadi ya itu ya? Saya udah lupa lagi ngomong. Catat kawan. Very, jawab dulu deh. Saya lupa tadi dia ngomong ayat berapa. Ibrani 5 ayat 7, Ibrani 5 ayat 7. Bang Ya. Boldian. Jadi Iya, gini ya Bang Bang Bonar. Swasta ya. Bang Swasta ya. Jadi kita nggak perlu debat ya. Saya juga tidak berharap Bang Swasta itu jadi Islam nggak gitu. Tapi saya mau mengatakan begini Bang. Ya, kalau mengimani penyalipan, maka kemudian akan ada penistaan pada Tuhannya Yesus. Yang pertama, yang kedua, sebenarnya lebih baik mengimani bahwa Yesus itu tidak disalibkan karena ada dalilnya, Bang. Itu kan impianmu Oke, gitu ya. loh, kawan. Saya kira Itu impianmu. begitu aja, Bang Swasta. Ya, Saya kira itu begitu aja, impianmu. Bang Swasta, ya. Makasih Bang Swasta. Lanjut. Oke. Makasih. Eh,